Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang PSBB, dampaknya seperti apa, kemudian secara garis besar itu akan mengurangi pemberantasan dari COVID-19 ini atau enggak. Saya bersama saudara Adi Imam, salam. Saya Arik Ramadan yang akan membawa podcast hari ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Bertanya sedikit-sedikit ini, berbincang-bincang tentang COVID-19 ini. Nampaknya COVID-19 ini sudah semakin besar nih, khususnya di Indonesia sendiri ya, sudah merajalela kemana-mana gini. Gimana tanggapannya Bang Adi? Jadi menurut saya terhadap pandemi ini itu bukan lagi yang harus dilakukan itu social distancing, Bang. Tetapi physical distancing. Wah, apa itu? Nah, kenapa? Karena setelah adanya pandemi itu di negara kita ini, dengan diterapkannya social distancing itu tidak cukup. Dengan kita membatasi adanya sosial dengan berdiam diri di rumah, itu sepertinya itu kurang. Karena apa ya? Negara kita ini enggak semuanya negara yang dimiliki warga-warga yang dari menengah ke atas. Betul. Nah, jadi itu banyak negara-negara kalangan bawah seperti hanya ojol, kemudian penghasilannya harian. Iya, benar sekali, benar. Jadi untuk menerapi social distancing itu pasti mereka secara pribadi berpikir, saya kalau semisalkan mengikuti arahan himbauan pemerintah, bagaimana keadaan keluarga saya? Mau nggak mau berarti saya akan lakukan bismillah. Rezeki sudah sudah ada yang ngatur, kesehatan kita sudah ada yang ngatur oleh Allah. Mereka pasti pikirnya begitu. Benar. Makanya tidak hanya harus dilakukan social distancing, tetapi physical distancing. Oke, balik lagi ke podcast kita hari ini. Tadi sudah kita berbincang-bincang tentang PSBB ini, kebijakan dari PSBB yang sudah diterapkan di Jabodetabek. Nah, nampaknya nih Bang ya, pasti kan ada suatu kebijakan yang dimana kebijakan itu dibuat, pasti nanti ada solusinya atau dampaknya, entah dampak kecil atau besar itu akan terjadi. Nah, dampak dari PSBB ini tadi kan sudah dibicarakan untuk berboncengan tidak boleh, kemudian diterapkan polisi dan TNI berkolaborasi dan sebagainya. Nah, itu dampaknya apa Bang? Apalagi kayak ojol itu kan pasti berboncengan. Nah, itu dia pendapatan terbesarnya itu ada di penumpang, bukan di makanan atau barang gitu Bang. Bahkan dari pedagang sendiri juga gitu. Betul Bang. Nah itu Bang. Jadi ya gitu, yang namanya tindakan ataupun himbauan yang diambil suatu keputusan di pemerintah itu pasti mereka sudah berpikir jauh untuk memikirkan adanya dampak positif dan juga negatif. Memang secara segi negatif ya tidak bisa kita pungkiri lagi secara ekonomi. Baik itu rakyat yang bekerja untuk penghasilan mereka harian, karena mereka bekerja, mereka dapat makan. Mereka tidak bekerja, ya mereka tidak makan. Nah, gitu. Pasti dong. Nah, di situ kita mikir secara garis luasnya. Kita karena kita ini termasuk negara yang paling banyak penduduknya. Betul sekali. Nah, di situ pula wabah yang sudah masuk ke Indonesia ini sudah hampir 4.000 bahkan lebih Bang. Nah, bahkan nanti akan bertambah lagi. Akan bertambah, tapi semoga dapat berkurang. Amin. Nah, justru karena itu kita mengambil dari segi positif besarnya. Karena apa? Butuh yang namanya tindakan, dalam bahasa kasar itu penekanan. Maka yang namanya PSBB itu pembatasan skala yang besar. Maksudnya ini dalam penekanan buat mereka ataupun warga agar pandemi ini itu tidak menyebar ke ke lainnya, biar wabah ini tidak terinfeksi banyak orang. Nah, butuh adanya penekanan. Nah, justru itu di samping itu, walaupun adanya penekanan, harus ada yang namanya solusi. Betul. Dari pemerintah melakukan keputusan, harus ada solusi untuk mengurangi dampak negatif ini. Nah, tadi dampak positifnya oke, bagus untuk mengurangi adanya
pandemi wabah COVID-19. Nah, negatifnya tadi untuk perekonomian warga, masyarakat, terutama mereka yang penghasilan yang rendah per hari. Mereka makan karena kerja, mereka tidak kerja berarti dia makan. Nah, justru itu ada yang namanya solusi. Nah, itu solusinya. Makanya banyak dari beberapa, bahkan banyak dari institusi ataupun dari organisasi-organisasi lainnya, mereka melakukan adanya donasi-donasi, kemudian juga bahkan dari pemerintah, dan juga banyaknya alhamdulillah kemanusiaan yang dimiliki oleh warga kita Indonesia itu erat, sangat erat. Bahkan sekali. Banyak banget. Betul. Bahkan di youtuber pribadi sendiri gitu ya. Pribadi, kemudian alhamdulillah semoga ini berjalan terus menerus. Jadi yang atas membantu yang bawah, kemudian yang bawah mengikuti himbauan yang dari atas. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Ekonomi stabil, dan pandemi wabah ini juga semakin berat. Mudah-mudahan ya Bang, COVID-19 ini berakhir. Sebentar kita sebentar lagi mau puasa, dan lagi lah itu bukber ya. Bukber biasanya grup ramai ini Bang. Grup dari alumni. Udah semuanya. Udah biasanya Ramadan kemarin udah kita rencanain, bahkan sampai cara habis lebaran udah ada itu planning lah. Ini tuh seperti amat kita. Ya, gara-gara COVID ini ya, dan juga kesadaran dari masyarakat sendiri tentang COVID-19 ini, kita ambil hikmah saja dari COVID-19 ini, bahwasanya kita harus budayakan hidup bersih, kemudian kemana-mana harus pakai masker dan sebagainya, dan juga kita juga bukan hanya hidup bersih dalam diri tuh Pak, kita harus hidup bersih terhadap lingkungan gitu. Jangan buang sampah sembarangan gitu. Jangan cuma stay safe, stay home, tapi kita tetap masih membuang sampah sembarangan kayak gitu Bang. Keep safety and keeps healthy. Oke, gitu aja Bang podcast kita hari ini, kita tutup. Selanjutnya nanti kita akan berbincang-bincang juga. Boleh. Ya Bang ya. Cukup teman-teman, kita podcast hari ini kita tutup. Dengan itu saya ucapkan stay home, stay safe, dan stay health buat masyarakat dimanapun kalian berada. Dan juga jangan kemana-mana, ikuti anjuran dari pemerintah untuk COVID-19 ini, supaya kita ibadah puasa berjalan dengan lancar ya. Amin. Itu aja deh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.